Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Benny di channel kesayangan kita ABG Collection dan Romansa Jin tentunya. Oke, pada malam hari ini ya kita akan membahas tuntas mengenai bisnis tanpa resiko, perbandingan bisnis yang satu dengan yang lain, terus keuntungan di bisnis kita, terus kekurangan di bisnis kita akan kita bahas semua di sini. Oke. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas kulas tuntas di ruangan kita biasanya. Let's go. Oke, pada malam hari ini saya akan mengulas tuntas soal bisnis tanpa resiko. Karena apa? Saya sudah mengalaminya dan saya merasakan semuanya apa yang saya alami. Oke, untuk konten kali ini, konten pada hari ini saya tidak akan membahas soal celana. Untuk pembahasan hari ini tidak akan membahas soal baju, soal pakaian ya. Seperti yang saya janjikan ke kalian semuanya, pada malam hari ini kita akan sharing-sharing, akan ngobrol-ngobrol. Apabila nanti ada yang ditanyakan atau mau ada kita sharing-sharing bareng, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa bantu terus untuk memajukan konten-konten kita. Terutama ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua teman-teman biar pembahasan pada hari ini bermanfaat. Oke. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya sampai berwarna abu-abu biar nanti kalian mendapatkan semua informasi apa yang saya alami dari dulu membangun toko sampai saat ini ya. Oke, kita lanjut. Saya akan membahas sebuah bisnis yang dimana bisnis tersebut itu tanpa resiko. Itu kita berbicaranya, loh mas kok ada resiko, kok tanpa resiko? Memang ada mas bisnis tanpa resiko. Ada ya. Yang pertama, karena saya bergeraknya di bidang pakaian, jelas kita berbicara tentang 3 hal dulu ya. Kita berbicara tentang 3 hal yang namanya bisnis tanpa resiko. Yang pertama, kebutuhan di Indonesia, tentunya kebutuhan di kehidupan kita itu yang paling pokok kalau orang mengatakan ya, sandang, papan, pangan ya. Oke, berbicara tentang 3 hal tersebut, kita kulas. Untuk yang pertama dari sandang dulu ya. Dari sandang itu dari penduduk Indonesia tentunya kita membutuhkan sangat banyak sandang. Dan bahkan persentasenya yang jualan sandang di Indonesia itu mungkin baru berapa persen ya. Yang kedua, di bisnis pangan. Pangan di Indonesia itu juga sangat bagus, sangat maju. Kuliner banyak, warung-warung kecil banyak, terus angkringan banyak, terus kafe banyak. Dan itu semua nanti kita akan bahas apakah ada risikonya atau tidak. Dan mana yang paling enak, yang mana di jalan itu nyaman, nanti akan kita bahas ya. Yang pertama bisnis sandang, yang kedua bisnis papan, yang ketiga pertama sandang, kedua pangan, terus yang ketiga papan. Yang dimana bisnis papan, setiap orang pasti membutuhkan tempat untuk berteduh ya. Semakin banyak penduduk Indonesia, logikanya pasti semakin banyak orang yang membutuhkan tempat untuk berteduh. Cuman dari ketiga bisnis tersebut nanti ada plus minusnya. Saya tidak akan membahas tentang bisnis pangan, saya tidak akan membahas tentang bisnis papan, tapi saya akan membahas soal bisnis sandang, yang dimana saya sudah merasakan bahwasanya bisnis ini sangat minim resiko. Oke, biar kita sambil santai ngobrolnya, boleh ya saya tak sambil duduk, nanti apabila kepanjangan ya bisa disimak nanti untuk kalian sambil nyantai, kalian sambil tiduran, kalian simak, kalian resapi. Oke, kita lanjut pembahasan kita pada hari ini ya. Untuk pembahasan kali ini udah saya jelaskan dari awal bahwasannya bisnis itu kalau orang yang mengatakan ada yang namanya bisnis pokoknya yang dibutuhkan manusia itu sandang,
papan pangan ya. Tapi untuk saat ini mungkin masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang dimana perkembangannya juga sangat bagus. Tapi saya tidak akan membahas itu semua ya. Saya hanya akan membahas di mana bisnis yang kita jalankan nanti, bisnis yang sangat minim resiko, bahkan menurut saya tanpa resiko ya. Loh, kenapa saya bisa mengatakan bisnis tanpa resiko? Yang pertama, kita berbicara tentang rumah dulu, papan dulu ya. Papan itu bener, kita punya beli rumah, nanti kita diamkan, kita nanti dapat hasil, terus untung, bener. Bisnis rumah itu menggiurkan, bisnis papan itu menggiurkan. Cuman saya yakin nggak semua orang itu bisa berbisnis papan. Apalagi mohon maaf, kalau kita beli perumahan juga harganya ya nggak cuman 1 juta, 2 juta, bahkan bisa ratusan juta. Bahkan yang perumahan elit itu bisa miliaran, dan itu tidak, sangat menurut saya sangat tidak bisa dilakukan oleh semua orang ya. Sangat tidak bisa. Karena apa? Kita berbicara tentang Indonesia. Untuk Indonesia sendiri jelas perekonomian Indonesia itu ya bisa kalian sendiri juga tahu, tidak mungkin, bahkan saya pastikan tidak mungkin orang itu bisa semua itu berbisnis dengan mudahnya di bidang properti ya, papan, terkecuali sebagai broker ya. Broker berarti dia bukan pemilik, dia hanya menjualkan, itu nanti masuknya ke pemasarannya ya. Itu yang pertama, bisnis papan itu mungkin sangat sulit ya. Yang kedua, bisnis pangan. Bisnis pangan ini bahkan menurut saya hampir semua itu bisa menjalankan ya. Bahkan dari yang jualan terkecilnya saja, jualan es teh di Car Free Day, itu baru es tehnya. Kedua, kita buka makanan angkringan di alun-alun, kita buka makanan soto, kita buka nasi padang dan sebagainya. Itu sangat bisa dilakukan semua orang. Karena apa? Kalau dia niat, dia minat untuk bisa memasak, dia bisa belajar. Oke. Terus modalnya pun bisa dikatakan kategori modal kecil ya. Cuman ada cumannya, plusnya itu tadi, minusnya yang namanya pangan itu bisnis yang sangat riskan menurut saya. Karena saya dulu saya bisnis jual es jus waktu itu di alun-alun di Manan Solo ya, jual es jus di Manan Solo itu. Ketika buah saya itu nanti nggak laku, saya masukkan kulkas, freezer dan sebagainya, itu ada kemungkinan pembusukan ya. Kita bisa mengalami kerugian yang istilahnya itu uang hilang, jelas uang itu hilang ya. Terus kita jualan nasi, kalau tidak laku jelas nasi itu bisa basi. Kita jualan es, jelas es bisa mencair. Kita jualan teh, es teh istilahnya tehnya nggak laku, tehnya bisa basi. Pokoknya yang berhubungan dengan pangan itu menurut saya pribadi itu masih sangat beresiko. Sangat beresiko karena saya sudah menjalankan di bisnis dulu makelaran properti pernah, ya hasilnya juga Senin Kemis nggak bisa buat kehidupan sehari-hari. Yang kedua di bisnis pangan, jualan es. Kalau yang jualan makan-makanan mungkin saya belum pernah karena yaitu tadi saya sudah trauma dari pembusukan buah, rugi saya nanti seperti ini, saya sudah tahu konsekuensinya. Jadi itu sangat menurut saya perlu pikiran, perlu sangat berpikir ketika waduh hari ini makanan saya nggak laku, bisa kita bagi-bagikan. Cuman apa ya kalau nggak laku makanan kita jualan dalam 1 bulan nggak laku, itu mosok iya kita nggak rugi, itu pasti rugi, bahkan sangat rugi, mengurangi modal kita, terus beresiko nanti kita nggak bisa jualan lagi karena modal kita habis ya. Jadi dua bisnis itu, dari bisnis pokok sandang, papan, pangan, udah kita bahas dari bisnis papan, bisnis pangan, dan yang terakhir bisnis sandang ya. Bisnis sandang itu adalah di mana peluang yang sangat-sangat besar buat kalian semua yang menyimak video ini, bisnis yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita berbicara
hal buruknya dulu ya, hal buruknya dulu biar kita nggak muluk-muluk nanti. Wah ya itu enaknya tapi ada resikonya. Ya kita berbicara dari resikonya. Nanti bisa kalian bandingkan resiko-resiko kekalahan-kekalahan tersebut ya. Dari bisnis sandang, satu orang itu berbicara, Mas, saya tuh kalau jualan nanti nggak laku gimana? Itu yang pertama. Oke, saya jelaskan. Dimanapun Anda berjualan sandang, kalau di situ ada customer, ada penduduknya, terus kalian mau menjualnya ataupun minimal kalian menjual dengan harga murah, saya pastikan itu nanti laku. Saya pastikan ya. Kalau nggak laku, kita ada bisnis yang namanya bisnis join dengan kita. Yang saya katakan, kenapa kalian di bisnis ini tidak bakal rugi, kalian di bisnis ini tidak bakal ada spekulasi. Karena kalau kalian semua berbisnis dengan kita, barang kalian yang tidak laku bisa kalian kembalikan dengan harga ketika kalian kulak ya. Kita selalu mensupport kalian semua. Oke, itu yang pertama. Kalau kalian berbicara, Mas, kalau pakaian kan nggak laku resikonya. Iya, nggak laku, oke. Selama 1 tahun kita tanggung pakaian yang kalian beli, pakaian yang kalian kulak. Apabila tidak laku dari kami, silahkan kembalikan ke kami lagi. Karena apa? Ketika nanti kalian kulak atau kalian belanja, pasti selalu kita beri pakaian ataupun sandang yang best seller. Ketika di tempat kalian tidak laku, insya Allah di tempat kita kasarannya lebaran aja udah habis-habisan itu. Itu yang pertama, nggak laku ya resikonya. Oke, untuk yang kedua resiko bencana ya, bencana alam itu karena pakaian khususnya kain itu ristan dengan yang namanya air dan api. Jadi makanya ketika masuk ke toko pakaian dilarang bawa minuman, ketika masuk ke toko pakaian dilarang merokok dan sebagainya, karena emang pakaian itu ristan sekali dengan yang namanya air dan api. Kalau kena air bisa berjamur, kalau kena api jelas bisa menimbulkan kebakaran ya. Cuman itu kan bisa diminimalisir. Kalau makanan tadi jelas kita rugi habis. Kalau air dan api ini kan menurut saya faktor musibah ya. Ketika kita udah meminimalisir, dilarang masuk toko membawa rokok, dilarang masuk toko membawa minum, harusnya insya Allah aman kecuali ada gangguan teknis ya. Itu resiko yang kedua. Resiko yang ketiga itu resikonya nanti kalian dapat penghasilan ya. Yang keempat nanti resikonya lagi kalian dapat untung ya. Yang kelima resikonya lagi kalian nanti semakin seneng dagang. Jadi menurut saya dari 5 resiko tersebut hanya 2 yang resikonya buruk ya. 2 aja bisa kalian simak lagi tadi 2 resikonya ya. Karena apa? Karena saya bisa membahas tentang soal ini. Pakaian itu bisnis yang hampir tidak ada resikonya. Yang pertama, kita berbicara kalian berbisnis dengan kita ya. Saya bisa mengatakan begini, saya bisa mengatakan seperti ini karena saya menjamin. Ketika kalian kulak belanja, mau saya support, kita support dari toko kita, saya yakin kalian tidak akan mengalami kerugian di bisnis pakaian. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, keuntungannya. Kita udah berbicara kerugiannya. Kelemahannya mungkin hanya itu. Keuntungannya yang pertama, pakaian itu tidak akan basi ya. Selama kita berbicara konteks waktu 1 tahun dikembalikan, kita masih bisa menjual ya. Pakaian itu tidak akan basi. Kita berbicaranya fashion cowok dulu karena kita berpegang di toko ABG dan Romansa pakaian khusus cowok. Kalau cewek mungkin nanti udah beda konsep ya, karena cewek nanti ada model yang berganti-ganti, terus agak rumit lah kalau cewek. Kita berbicara fashion cowok dulu ya. Di fashion cowok kalian modelnya saya jamin ketika kalian mengikuti model kita, itu adalah model yang selalu best seller di pasar ya. Ketika Mas nanti kalau modelnya udah ganti, tarik bawa ke sini,
notanya masih ada, dulu kulaknya berapa, kita bayar utuh tanpa potongan, ambil lagi barang yang baru. Itu ya, jelas tanpa rugi. Yang pertama itu. Yang kedua, di bisnis pakaian jelas untung. Contoh nih, misalnya kalian punya uang celengan lah, tabungan ya, 50 juta di bank ya, 50 juta di bank. Kita berbicara kecil soal pakaian. 50 juta di pakaian kita putarkan saja dengan omset paling kecil ya, kita berbicara margin keuntungan paling kecil kita itu 10% ya, kita berbicara 10%. Harga pakaian 50, 10%-nya ya kita jual 55, itu udah hebat banget, udah paling murah menurut saya nanti. Nah, kita berbicara omset 10% dari 50 juta, itu 5 juta. Coba bayangkan kalau kalian punya uang 50 juta di bank, apakah bisa? Ya mohon maaf kalau di bidang lain, di trading dan sebagainya mungkin bisa. Kita berbicaranya soal pakaian dan uang yang di bank ya. Kalian yang punya uang di bank terus enggak kalian gunakan dengan baik, hanya didiamkan saja tanpa buat usaha, apakah ada kira-kira bank yang bisa memberi jaminan keuntungan 10% dari uang yang kita tabung? Kalau bisa, saya pribadi akan menabung. Istilahnya nggak masalah kalau ada yang bank yang bisa memberikan 10% dari uang yang kita tabung. Saya akan nabung 1 miliar ya, biar setiap bulannya terima 100 juta tanpa kerja ya. Itu kayaknya bullshit kalau kita berbicara gitu. Cuman kalau kita berbicara pakaian, dengan kita uang 50 juta, contoh hanya perputaran 50% dari modal aja perputaran, berarti perputaran pakaian itu 25 juta. Kita itu berarti kalau 10%-nya kita dapat 2.500.000 setiap bulannya. Itu mungkin bisa naik. Karena apa? Saya mengalaminya sendiri. Dari modal saya 20 juta, ini kita nggak berbicara soal muluk, maksudnya nggak pamer ya. Sampai sekarang mungkin udah ada aset sekitar 1 miliar. Kita juga udah aset itu aset yang di luaran ya, kita bisa beli alhamdulillah tanah buat besok kita bangun toko yang lebih besar. Kita juga ada aset pakaian yang masih ada di stok di gudang, itu sekitar hampir ya 700, itu yang pakaian cowok saja ya, 700 jutaan, belum dengan yang toko cewek ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi pembahasan pada hari ini kita membahas ya jelas bisnis yang menurut saya minim resiko dan bahkan menurut saya tidak ada resiko sama sekali. Kita berbicaranya saya dengan kalian ya. Jadi kalau kalian berbisnis dengan saya, berbisnis dengan kita, saya jamin tidak ada resiko. Beda halnya kalau saya berbisnis dengan pabrik, itu udah beda, karena pabrik yang saya ambil bukan sistem yang seperti ini. Sistemnya saya memang harus ada uang, karena saya punya merek sendiri, saya harus seperti ini. Itu beda. Ini cuman saya membicarakan saya dengan klien saya atau kalian audien yang mau berbisnis dengan kita, dan bahkan kita siap mengarahkan detailnya dari segi pemasaran seperti apa, dari segi nanti stok barangnya yang kenceng yang kayak apa. Intinya kita bisa menjamin bisnis ini bisnis tanpa resiko ya. Jelas ya semuanya di sini. Paling kalau kalian semua nanti punya toko, kan kita mulainya dari kecil nih, modal 10 juta. Kita arahkan jualan online, nanti dapat untung masih sambil kalian kerja di bidang kalian. Pakaian pertama buat sampingan dulu, nanti naik jadi 50 juta, kalian punya toko, pasti beli hanger, beli rak-rakan dan sebagainya. Itu pun resikonya kalian beli hanger, beli rak dan lain-lain. Ketika nanti bisnis kalian sudah tidak lanjutkan atau bisnis kalian nanti sudah berhenti, itu paling kalahnya nanti sekitar, kita berbicara resiko ketika kalian punya toko beli hanger, karena itu memang faktor pendukungnya ya. Itu paling bisa dijual sekitar 50%. Contoh hanger kita beli rak itu 200.000 ya, kayak saya masih beranilah nampung 50%, 100.000 dan sebagainya. Karena apa? Biasanya orang yang udah ngembang di toko, kalau dia udah punya toko, dia punya hanger, beli hanger,
beli rak pakaian, nanti naruh apa, itu biasanya insya Allah dia akan maju. Enggak semakin turun tapi semakin mengembang. Terkecuali ada yang salah atau mungkin kalian belum tahu cara-caranya, dan itu karena faktor pribadi kalian sendiri ya, bukan salah pakaiannya yang dipajang ataupun nanti konsep, bahkan konsep penataan toko itu bisa kita support. Mas, bagusnya seperti ini, Mbak, ini konsepnya bagusnya seperti ini, pencahayaan seperti ini, insya Allah kita support ya. Nah, apabila kalian ingin meminimalisir resiko lagi, kita bisa menggunakan, istilahnya kita sudah berbicara, kita punya toko, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang sekiranya mungkin kurang terpakai, kayak lemari bisa buat kalian stok dulu. Karena saya dulu memulainya itu cuman kayak gitu. Saya punya lemari tinggalan dari almarhum ibu, 3 saya taruh dulu buat tempat-tempat barang, khusus apa. Alhamdulillah sekarang udah mulai tertata untuk penempatannya. Oke, jadi kita pada hari ini jelas pembahasan dari bisnis, 3 bisnis dulu ya. Sandang, papan, pangan. Untuk bisnis sandang dulu saya pastikan dari 3 bisnis tersebut betul. Bisnis pangan yang udah jalan gede, yang punya rumah makan udah jalan, memang hasilnya juga bagus. Saya tidak membicarakan dari segi hasil. Bagus yang mana itu tergantung pribadinya masing-masing dan tergantung rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya berbicara soal resiko. Dari makelar, dari bisnis papan itu juga tidak ada resiko. Makelaran tanah itu enggak ada resiko. Cuman yang jadi pertanyaan, dengan nominal yang besar-besar itu apa bisa? Ya menurut saya bullshit lah. Kita punya tanah 100 tanah, setiap hari laku 1 itu menurut saya kok kayak seperti apa gitu ya. Terus buka lagi sampai laku terus, sampai sehari nggak ada yang blong, itu kayaknya bullshit ya. Kayak nggak masuk akal. Kalau di pakaian, saya yang sudah menjalani, saya yang sudah benar-benar terjun di bisnisnya tersebut, alhamdulillah sekali. Tidak pernah ada yang nominal harian itu saya tidak terima uang. Minimal di angka, kalau 3 toko ya di 4 juta lah. Itu paling buruk sekali, paling banyak nanti bisa di 7, 15 sekitar 20-an juta. Ya minimal dari usaha kita, alhamdulillah kita merasakan, dan saya juga pengen kalian semua merasakan, buat coba bisnis di bidang yang sangat tidak beresiko. Paling ujung-ujungnya kalaupun itu nanti beresiko, cuman resikonya kalian tidak bisa jual. Nggak bisa jual itu faktornya banyak. Dari segi, kalau saya jelas, segi pemasaran kalian kurang belajar. Terus dari segi mental, wong jualan, baru pertama jualan harus setiap hari laku, ya enggak bisa. Ya bisa kalau kalian mau nyales dengan maksimal mungkin bisa. Tapi kalau kalian cuman di rumah dulu main online, main kecil-kecilan, ada orang datang dulu dikasih barangnya COD dan sebagainya, ya yang seperti saya katakan di awal, cobalah kalau kalian masih punya kerjaan, coba dululah. Jangan tinggalkan kerjaan kalian, coba dulu main dikit-dikit. Kalau ada tabungan, ngomong sama istri, ini ada uang 1 juta, daripada kita tabung, yuk kita kulak ke ABG Collection, yuk kita kulak ke Romansa Jin, kita jual aja dengan harga murah dulu, yang penting dapat nama dulu. Nanti mulai jalan, insya Allah kita akan selalu support kalian ya. Ini kita berbicara dari segi keuntungan atau perbandingan sebuah bisnis yang dimana sama-sama menghasilkan ya. Belum kita bahas soal nanti cara pemasarannya seperti apa, bahkan terus pokoknya masih banyak lah yang hal-hal yang perlu kalian ketahui, itu masih banyak. Makanya saya ingatkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk mensupport atau mendukung konten-konten kita ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya obrolkan untuk jenengan semua, untuk kalian semua nanti tolong dipahami, tolong dicermati. Oh apa iya, bisnis saya itu nggak ada waktu, pulang saya malam,
Berarti coba saya nyetok pakaian, nanti pulang kerja atau setelah istirahat kalau ada yang COD diarahkan COD malam semua. Atau yang punya kakak atau keluarga di rumah bisa minta tolong, ini saya nge-share saya jualan ini, terus nanti kalau ada yang datang tolong dilayani. Nah, yang bisa saya pastikan kalau uang kalian di bank 10 juta itu mungkin bisa istilahnya dapat profit ya, dapat profit 1%, 2%, saya pastikan di pakaian lebih dari itu. Dan saya pastikan dengan bisnis pakaian, kalau kalian semua serius, kalian semua mau menjalaninya dengan benar-benar dan udah niat dari hati, faknya saya pengen dagang. Dan bisnis dagang yang menurut saya tanpa resiko itu pakaian kerjasama dengan ABG Collection. Bisa saya pastikan insya Allah kalian semua bisa maju, kalian semua bisa mengembang bersama-sama dengan kita. Ingat, masih banyak kesempatan untuk kalian berbisnis di bidang pakaian. Luar Jawa masih luas coy ya. Yang Kalimantan, Sumatera, Papua, Bengkulu, Aceh, Lok Sumawe dan lain-lain. Buat kalian nanti yang melihat konten kita, kalian yang baru bingung mau berbisnis apa, bisa langsung konsultasi dengan kita bersama. Kita ada satu tim yang dimana khusus untuk membahas pemasaran ini, khusus untuk memberikan ilmu-ilmu pembelajaran atau istilahnya kita sharing bareng, biar sedikit pikiran kalian semua terbuka ya. Daripada kalian punya HP tidak dimanfaatkan, silahkan pasang-pasang foto dulu, Facebook buat iklan-iklan pakaian dulu, seperti itu ya. Biar tidak panjang lebar, yang jelas yang pasti pada intinya sudah saya pastikan, sudah saya jelaskan di konten pada hari ini, bahwasanya bisnis yang minim resiko, bahkan bisa saya katakan dan saya rasakan sendiri tanpa resiko sama sekali, menurut saya bisnis pakaian. Menurut kalian semua seperti apa? Silahkan nanti tulis di kolom komentar kita. Oke, gitu dulu pembahasan pada hari ini. Akan kita lanjutkan di konten-konten berikutnya. Thank you, terima kasih. Jangan lupa apa teman-teman? Thank you.